Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh salah satu orang peserta didik. Bersiap. Berdoa sebelum belajar mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setelah berdoa kita baca salah satu surat dalam Al-Quran. Bapak minta di antara kalian ada yang membacanya. Ya, silakan. Alhamdulillah ya. Tadi teman kalian sudah membacakan surat Al-Ma'un. Salah satu hikmahnya adalah di sana Allah menjelaskan tentang kriteria orang yang suka menghardik anak yatim. Ciri-ciri orang yang berdusta itu salah satunya adalah suka menghardik anak yatim. Ya. Baik, sebelum belajar Bapak cek dulu kehadiran siswa. Elsa Hadir. Siar, Hadir. Luna, Hadir. Kayla, Hadir. Baby, Hadir. Maria, Hadir. Nurjana, Hadir. Nadia, Hadir. Sasa, Hadir. Cinta. Hadir. Sebelum kita belajar, Bapak ingin mengetahui daya ingat kalian ya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Silakan Cinta. Akulturasi budaya. Oke, betul ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang akulturasi budaya. Ada lagi yang lain? Silakan. Prinsip-prinsip Islam dan memandang sebuah tradisi. Oke, betul juga ya. Jadi ada prinsip atau kriteria ajaran Islam dalam menerima tradisi atau gagasan yang baru. Nah, baiklah anak-anak. Pada pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tradisi Islam di Nusantara. Apa saja itu tradisinya? Sampai saat ini kita mengenal ada Islam Nusantara. Bukan berarti Islam yang ada di Nusantara. Artinya kebudayaan-kebudayaan Nusantara tadi diakulturasi dengan Islam dan dilestarikan menjadi kebiasaan. Ya. Nanti akan Bapak tayangkan video. Kalian silakan mencermati, melihat apa saja yang termasuk ke dalam tradisi Islam di Nusantara. Kemudian kompetensi dasarnya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, peserta didik mampu menyajikan tradisi Islam di Nusantara dan cara melestarikan tradisi tersebut. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik bisa menjelaskan tradisi Islam di Nusantara itu apa saja. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa dan mengetahui cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Yang ketiga, melalui berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan sejarah tradisi Islam di Nusantara.
Sudah siap semua anak-anak? Nanti akan mempertanyakan video pembelajaran, silakan kalian cermati, lihat, dan nanti apapun yang bisa kalian peroleh dari video tersebut itu untuk membantu kalian memahami materi ajar yang video. Tentunya masih banyak yang belum paham betul ya apa saja tradisi Islam di Nusantara. Sampai sini ada yang mau bertanya? Baik, Siar. Apa itu sekaten? Apa itu tradisi sekaten? Ya, betul. Apa lagi? Apa itu gerbang besar di Demak ya? Baik, anak-anak. Untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi, seperti biasa, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok silakan untuk berdiskusi tentang tradisi Islam di Nusantara. Bagaimana cara melestarikannya dan apa hikmah kita mempelajari tradisi Islam di Nusantara. Sudah siap kalian berdiskusi? Siap. Bapak berikan waktu 5 menit kalian berdiskusi. Setuju? Setuju. Oke, silakan. Ya, lanjutkan ya. Subjek bab 1 Arab. Jadi seni. Ditulis hasilnya ya. Oh iya, Pak. Ya, nanti dipresentasikan. Oh iya. Oke, bagus. Nanti dipresentasikan ya. Untuk menanggapi hasil diskusi kelompok temannya. Nah, inilah yang disebut dengan model discovery learning. Jadi peserta didik itu menemukan informasi, data terhadap materi yang sedang dipelajari. Sedangkan Bapak sebagai guru tugasnya hanya memfasilitasi dan mensupport kalian supaya kalian bisa menemukan informasi dari bahan ajar yang kita pelajari tadi. Ya, kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok 5 mempresentasikan. Silakan. Siapa juru bicaranya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama ada tentang tradisi Islam di Nusantara. Pertama, halal bihalal. Yang kedua ada kekuatan. Yang ketiga, paten. Yang keempat, gerebek. Yang kelima, gerebek besar. Yang keenam, dukderan. Yang ketujuh, rabuk kasan. Dan yang terakhir adalah tumpeng. Lalu ada cara melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Satu, mengembangkan tradisi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan tradisi. Tiga, mengajarkan tradisi kepada generasi muda. Yang keempat, membiasakan penyuluhan akan pentingnya tradisi. Yang kelima, membudidayakan tradisi tersebut. Lalu yang terakhir ada hikmah mempelajari tradisi Islam di Nusantara. Pertama, memberikan nuansa baru terhadap kepercayaan yang sudah ada. Kedua, meneladani para tokoh penyebar agama Islam atau wali songo. Yang ketiga, memanfaatkan peninggalan sejarah. Yang keempat, menambah wawasan keislaman. Yang kelima, menambah rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme dan toleransi antar umat beragama. Yang terakhir, yang keenam, mengetahui akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Luar biasa singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. 1. Takbiran. Takbir adalah seruan atau ucapan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar menjelang Idul Fitri
tradisi Islam di Nusantara. Oke, apa saja tradisi-tradisi Islam di Nusantara? Selanjutnya, Coba gambarkan tradisi gerebek besar di Demak. coba gambarkan tradisi gerebek besar di Demak. Silakan dijawab oleh kelompok 5. Tradisi Islam di Nusantara di antaranya ada halal bihalal, kupatan, katen, gerebek besar, dukderan, rabukasan, dan tumpah. Iya, betul ya. Iya. Sedangkan gerebek besar tadi oleh siapa? Kelompok 2. Gerebek besar diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya Kurban. Gerebek besar itu diselenggarakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam rangka menyambut hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak Bapak memberikan penekanan saja. Hasil diskusi kalian sudah bagus, sudah menjerumus pada inti dari pertemuan kita hari ini. Kalian bisa menemukan informasi dan data tentang tradisi Islam di Nusantara. Jadi, walaupun kita ini Islam itu awalnya dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi tidak setiap agama Muslim itu punya tradisi seperti Indonesia. Pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Jadi menjelang Idul Fitri, kita berkunjung nih ke rumah saudara, ke rumah keluarga, ke rumah guru, ya. Halal bihalal, menghalalkan yang tadinya diharamkan di bulan Ramadan. Kemudian ada tradisi sekaten. Sekaten itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Sunan Bonang menyebarkan agama Islam. Awalnya apa? Dari sahadatain, artinya 2 sahadat. Tapi orang Jawa mengenalnya dengan sekaten. Ya, ada juga gerebek maulud, gerebek besar, ya. Itu tradisi-tradisi yang sampai hari ini masih dirawat dan dilestarikan. Itu ya, anak-anak. Nah, Bapak ingin tanya nih, kelompok 5, bagaimana cara kita melestarikan budaya? Pertama, selalu mengembangkan tradisi. Kedua, melaksanakan kegiatan tradisi. 3, mengajarkan tradisi kepada generasi muda. 4, membiarkan penyuluhan akan pentingnya tradisi. 5, membudidayakan tradisi tersebut. Iya, jadi cara melestarikannya adalah anak-anak muda nih seperti kalian. Bagaimana caranya tradisi itu selalu diadakan setiap tahun, dikenalkan kepada anak muda untuk melestarikan, dibudidayakan, dilatih, ya. Misalkan tradisi grebek, ayo diadain. Tradisi panjang mulut, di Banten ada panjang mulut, diadakan setiap tanggal 14 mulut, ada yang namanya tradisi panjang mulut. Jadi berbentuk onta, berbentuk kapal, perahu itu dikirim tuh, diarak sambil membaca asropol dari tengah sampai punah. Kalian harus lebih cinta pada tradisi kita, jangan terpengaruh oleh budaya barat, budaya asing, ya. Nah, sekarang kan sudah mulai nih terjajah. Kalian lebih dikenal dengan nyanyian, fashion, ya, ala-ala Korea, BTS, gitu. Bener kan? Iya. Nyanyinya juga bukan nyanyian sholawat lagi anak muda sekarang mah. Ya, nyanyian-nyanyian ya, rap gitu. Ya, jadi harus dilestarikan, dijaga. Kita tahu perbedaan setiap masing-masing kebudayaan. Ya kan? Ada budaya Islam, ada budaya Nasrani, ada budaya Hindu. Nah, ketika kita tahu tadi, kita bisa saling menghargai, toleransi. Kemudian bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita ini bangsa yang besar, beraneka ragam suku, budaya. Karena kita beraneka ragam budaya, maka kita nggak bisa anak-anak memaksakan orang untuk sama dengan kita. Makanya Indonesia itu dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, walaupun kita berbeda, tapi kita satu jiwa, satu tujuan. Itulah konsep Islam. Bagaimana caranya mempertahankan keutuhan NKRI? Kita mengenal slogan NKRI harga mati. Berarti kita harus cinta terhadap tanah air. Dengan cara melestarikan
budaya dan tradisinya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum Bapak mengakhiri, kita simpulkan dulu nih. Kita bikin kesimpulan. Mana? Tradisi Islam di Nusantara adalah 1. Halal. 2. Takbiran. 3. Sekaten. Terus gerebek. Apa lagi? Gerebek besar. Gerebek besar. Apa lagi? Tumpeng, rebok kasar. Luar biasa ya. Kemudian gerebek besar di Demak itu dalam rangka apa? Memperingati Hari Raya Idul Adha. Bukan Hari Raya Idul Fitri. Kalau Hari Raya Idul Fitri itu namanya takbiran. Ya. Apa refleksinya? Ya, refleksinya apa? Refleksinya apa? Hikmahnya apa? Nadia, hikmahnya apa? Dengan mempelajari tradisi Islam di Nusantara ini, kita bisa membangkitkan rasa cinta tanah air, nasional, persatuan dan menghargai toleransi antar umat beragama dan menjunjung tinggi moderasi agama. Itu saja ya, anak-anak. Jangan lupa tugasnya di rumah kalian kerjakan LKPD-nya. Oke? Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan ditutup dengan doa dulu. Bersiap berdoa sebelum mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak-anak di jalan. Jangan sampai kalian lupa dan tak tahu arah jalan pulang. Bapak akhiri, Allahumma biqila komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.